Bapak Alek Abdi Khalid, Bapak Haris Hasudungan Batubara, Bapak Yaya Supriyatna, Ibu Yolanda atau yang mewakili, Bapak Rusli, Bapak Reza Munawir Manik, Bapak Rema Swenda, apakah sudah ada Pak Rema? Dan tim ruang kerja. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas berkah dan karunia-Nya kita pada pagi ini dapat ketemu Bapak Ibu dalam rangka pembahasan penyusunan materi video e-learning manajemen rantai pasok. Seperti kita ketahui tahun ini Bapak Ibu dengan perubahan fungsi organisasi, Pusat 4 menangani bidang manajemen konstruksi. Salah satu yang sedang kita susun adalah modul manajemen rantai pasok. Memang kemarin pelatihannya sudah kita laksanakan ya Bu Dia ya. Sudah pernah satu angkatan. Hanya saja secara e-learning modulnya mungkin perlu perbaikan dan perlu pembaharuan ya Pak Ibu. Jadi rencananya kita akan membuat 5 video, diantaranya kebijakan terkait manajemen rantai pasok industri konstruksi, kemudian pengenalan manajemen rantai pasok, kemudian manajemen rantai pasok konstruksi, kemudian penerapan rantai pasok konstruksi di Indonesia, kemudian kinerja rantai pasok konstruksi Indonesia. Sebelumnya mungkin saya bisa tanya dulu dengan ruang kerja, apakah ini sudah mulai jalan kegiatannya? Ya, jadi untuk modul yang kemarin sudah kami baca, Pak, dan sudah kami mapping. Jadi mungkin hari ini itu pembahasan atau penyampaian feedback. Jadi misalnya dari yang kami propose, misalnya nanti dari Bapak mau seperti apa feedbacknya, seperti itu, Pak. Oh, jadi sudah mulai. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin gabung. Oh, selamat pagi Pak Rusli. Apa kabar Pak Rusli? Alhamdulillah Pak, siap. Makasih. Kasih Pak Rusli di mana Pak? Di Palembang atau di Jakarta Pak? Jakarta Pak. Oh Jakarta Pak. Sehat ya Pak Rusli ya? Siap Pak, makasih Pak. Jadi hari ini kita akan membahas ya Bapak Ibu ya, apa yang kira-kira perlu kita bahas dan sampai tahapan mana. Harapan saya dengan dibuatnya video e-learning ini sebagai salah satu penunjang dalam pembelajaran jarak jauh akan sangat membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian di samping itu pembuatan video e-learning ini diharapkan dapat merangsang minat belajar peserta pelatihan, terutama saat belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu seperti kita ketahui dengan masa pandemik ini mungkin kita sangat sulit untuk belajar secara klasikal Bapak Ibu. Bahkan arahan pimpinan semua pelatihan selama pandemik ini dilaksanakan secara non-klasikal tapi secara virtual. Nah, itu tantangan buat kita, Bapak Ibu. Salah satu tantangan yang cukup berat, Bapak Ibu, pola belajar yang selama ini secara klasikal, kita rubah secara virtual. Namun, harapan kami, Bapak Ibu, pelatihan secara virtual ini tidak mengurangi bobot secara kualitas maupun secara keberlanjutannya. Jadi, kami mengharapkan dari ruang guru bisa membuat produk kerja yang benar-benar adaptif, yang benar-benar bermanfaat, dan yang paling penting itu Pak, mudah dipahami oleh peserta didik kita. Mudah dipahami dan kita juga sudah tidak lagi pakai sampai level memahami Pak. Jadi kita mengharapkan peserta diklat itu sudah sampai level menganalisa dan menguasai. Kita harapkan peserta juga di samping mendapatkan ilmunya, juga lebih menguasai IT dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan. Jadi sebagai tambahan, modul pelatihan ini sebelumnya sudah dibuat dan direview oleh Pusdiklat SDA Pak. Jadi kalau manajemen lama, pola tugas yang lama, jadi memang ditangani oleh Pusat 2. Namun sekarang menjadi tugas Pusat 4. Saat ini Pusbangkem Manajemen hanya melanjutkan dalam pembuatan video e-learning-nya saja. Jadi modulnya sudah ada, dan saya yakin modul itu kemarin sempat disusun oleh Pak Alek, Pak Aris, Pak Tri, dan teman-teman yang lain. Dan termasuk Pak Rusli juga. Nah, jadi kami mohon masukan dan arahan dari semua narasumber untuk dapat dihasilkan video e-learning yang benar dan berkualitas. Yang paling penting Pak, harapan kami didapatkan hasil yang
benar, berkualitas, dan mudah, Pak. Mudah dipahami oleh peserta kita. Saya yakin peserta kita sangat menguasai IT ya Pak ya, karena sebagian besar nanti pesertanya anak-anak muda, perekrutan baru, PNS PU Pak, jadi mereka pasti paham IT. Namun kita berharap tetap dibuat suatu sistem yang tidak terlalu rumit mungkin Bapak Ibu ya, tapi juga bukan disederhanakan Bapak Ibu, jadi dibuat yang efektif begitu. Kita saat ini Bapak Ibu bekerja sama dengan Ruang Guru, diharapkan Ruang Guru bisa membantu dalam pembuatan video ini sesuai dengan harapan bersama. Mungkin itu saja pendahuluan dari saya Bapak Ibu. Saya persilakan untuk dilanjutkan. Mungkin nanti rapatnya akan dipimpin oleh Ibu Lia, penjelasan dari Ibu Lia mungkin secara mendetil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah bisa hadir walaupun kita melaksanakan rapat pembahasan ini secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi harapan kita bersama. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, bahwa kami mendapatkan amanat untuk melanjutkan yang sebelumnya modul ini sudah dibuat oleh Pusat 2. Pada sebelum modul ini diserahkan, kami pernah mengikuti dulu waktu modul ini direview. Ada 5 modul, namun setelah diserahkan ke ruang guru atau ruang kerja, ini kelihatannya sudah dianalisa bahwa dari 5 modul ini dibuat menjadi 4 tujuan instruksional ya. Mungkin ada 1 modul di sini mengenai pengenalan manajemen rantai pasok yang kelihatannya tidak dimasukkan ke sana, mungkin masuk ke dalam manajemen rantai pasok. Barangkali dari ruang kerja bisa dijelaskan dulu sebelumnya supaya Bapak-Bapak semua, sebetulnya bahannya sudah diserahkan ke Bapak-Bapak apa yang disampaikan oleh ruang guru, namun mungkin akan lebih jelas kalau ruang guru menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Silakan. Oke. Terima kasih Ibu. Perkenalkan dulu sekali lagi Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari Ruang Kerja. Saya Teguh dari tim konten Ruang Kerja. Di sini ada Mas Ade dari tim Project Management Ruang Kerja. Dan juga ada Inggit dari tim konten juga. Nah nanti Mbak Inggit ini yang akan selaku menjadi PIC dari Content Development bersama PUPR. Jadi mungkin nanti Bapak-Bapak sekalian akan banyak tektokan sama Mbak Inggit selaku PIC kontennya. Nah, oke. Kita akan jelasin sedikit ya mungkin, Ibu, treatment dari, mungkin kemarin pertanyaannya kan kenapa ada 5 modul tapi hanya ada 4 subtopik gitu ya Ibu ya. Mungkin aku izin share screen, boleh di open Ibu untuk share screen-nya, karena masih belum bisa share screen. Maaf Ibu, boleh tolong dibuka untuk akses share screen-nya Ibu. Oke, udah bisa. Makasih Bu. Jadi sebelum nanti dijelaskan lebih dalam sama Mbak Inggit, mungkin saya jelasin sedikit overview-nya ya Bapak Ibu. Jadi memang treatment kami itu adalah sebelumnya saya mau jelaskan bahwa kita ada 3 step ya Bapak Ibu. Mungkin aku share sedikit sebentar untuk stepnya ya buat Bapak-Bapak. Kita ada 3 step kurang lebih, yaitu adalah analisis konten,
ada pembuatan storyboard, dan juga ada produksi yang mana kita akan syuting langsung. Nah, untuk agenda hari ini kita ada di tahap, sebentar Ibu, saya share screen. Sebelumnya saya jelasin sedikit ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita ada 4 step besar. Ada 4 step besar. Di situ ada analisis, di mana kami sudah lakukan, Bapak Ibu. Analisis ini kemarin kami sudah terima modul, ada 2 courses, rantai pasok dan juga infrastruktur. Untuk agenda kali ini kita membahas rantai pasok. Jadi memang di analisis ini kita menghasilkan yaitu konten outline, outputnya, yang mana adalah mapping dari materi yang memang sudah diberikan. Apa dasar dari kita memapping? Biasanya kita menggunakan tentang objektif pembelajaran. Jadi kita memang melihat karena treatment dari ruang kerja itu adalah micro learning, Bapak Ibu. Jadi memang kita membuat dengan konsep micro learning yang mana videonya maksimal di 10 menit. Jadi memang acuan kami untuk membuat konten outline ini berdasarkan materi atau video yang dikemas kecil-kecil dengan durasi 10 menit. Kenapa dibikin durasi 10 menit? Karena memang menurut penelitian, kalau kita mau belajar video belajar, itu distraction-nya lebih cepat keluar ketimbang kita nonton film, Bapak Ibu. Jadi memang video ini dibikin sebagaimana mungkin lebih simplified, yang mana orang bisa langsung paham dari satu kesatuan itu. Ketimbang dibuat 30 menit atau 40 menit, tapi hanya paham di materi yang ujungnya saja. Jadi itu basis kenapa kami membuat video 10 menit. Nah, setelah nanti kita analisis, Bapak Ibu, misalnya disetujui jumlah videonya, kita akan lanjut masuk ke tahap storyboard atau desain, yang mana di sini akan lebih detail nanti. Ada alur cerita dari video tersebut. Misalnya kita mau bikin study case apa, nanti kita masukkan di storyboard. Setelah storyboard sudah di-approve oleh Bapak-Bapak sekalian, kita masuk ke tahap produksi. Yang mana nanti kita syuting, kalau memang sudah pandemi sudah berakhir, mungkin Bapak-Bapak sebagai SME, subject matter expert, juga bisa mengisi kalau memang mau untuk sebagai engagement ke usernya nanti langsung. Nah, kalau sampai sini, misalnya memang mau menggunakan platform dari PUPR, cukup sampai di sini Bapak prosesnya. Jadi nanti pada saat video sudah jadi, kita review kembali, bisa direvisi, bisa kita feedback dari Bapak-Bapak sekalian. Nanti kalau udah jadi, baru kita serahkan ke Kementerian PUPR untuk menjadi hak penuh dari milik Kementerian PUPR. Nah, untuk agenda hari ini, kita membahas di tahap content outline, yaitu di tahap analisis. Nah, untuk di analisis, kami sudah ada outputnya yang mungkin sudah dikirim juga ya, Bapak Ibu kemarin. Nah, di sini kami bikin kami memang kan sebelumnya sudah diinfokan oleh Mas Ade, Bapak Ibu, untuk videonya itu diharapkan bisa 5 video, atau untuk keseluruhan 2 courses ini cukup 10 video, begitu ya Bapak Ibu. Tapi memang karena banyaknya materi, kami tidak bisa nih Bapak Ibu untuk men-take out atau mengeluarkan materi-materi yang menurut kami kurang penting, karena kami bukan pakarnya. Jadi kami akan balik tanya ke Bapak Ibu selaku subject matter expert. Jadi kami di sini memang mengusulkan 8 video, yang mana kalau tadi memang jadi concern-nya Ibu adalah kenapa cuma 4 subtopik. Karena memang ada beberapa materi yang kami gabungkan, Ibu. Jadi dalam satu subtopik, atau dalam satu topik itu, dalam satu subtopik itu ada beberapa video. Jadi ada satu subtopik yang isinya 3 video. Jadi mungkin yang tadi Ibu tanyakan itu sudah kami masukkan atau kami gabungkan ke dalam satu subtopik. Nah, kami di sini propose menjadi 8 video, Bapak. Ini masih boleh berubah, semua masih boleh berubah isinya. Jadi memang harapannya agenda hari ini adalah gimana kita berdiskusi nih selaku Bapak-Bapak sebagai ahlinya, dan kami yang membuat strategi belajarnya. Jadi nanti Inggit akan menjelaskan sedikit video ini isinya akan apa aja. Misalnya Bapak Ibu ada concern atau ada isu, Mas yang ini, Mbak yang ini kayaknya nggak usah dimasukin karena ini basic banget. Atau Mbak yang ini nggak usah dimasukin, cukup di highlight aja, itu monggo silakan disampaikan aja Bapak. Jadi memang tahap diskusi ini adalah memang kita boleh bongkar konten outline-nya, kita boleh bongkar kurikulumnya kalau memang ada kita mau simplified lagi jadi 5 video. Kenapa kami bikin 8? Karena memang menurut kami materinya cukup banyak. Jadi kalau dibikin 1 video atau dibikin 5 video, nanti akan lebih dari 10 menit gitu Bapak-Bapak. Jadi itu overview dari saya.
Mungkin boleh selanjutnya Mbak Inggit dijelasin. Baik, terima kasih Mas Teguh. Aku izin share screen ya. Punya aku boleh di-allowin dulu Bu terkait share screen-nya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang kami hormati. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya pada pagi ini untuk meeting terkait konten online manajemen rantai pasok. Perkenalkan, nama saya Inggit Regina Stika yang tadi sebelumnya sudah di-mention oleh Mas Teguh yang nantinya akan menjadi content development untuk course manajemen rantai pasok. Nah, setelah kami menerima raw material yang telah Bapak Ibu kirimkan kepada kami, yaitu terkait manajemen rantai pasok konstruksi, itu modulnya ada 5 ya sebenarnya Bu, ada terkait kebijakan terkait manajemen rantai pasok, lalu pengenalan manajemen rantai pasok, manajemen rantai pasok konstruksi, lalu penerapan rantai pasok konstruksi Indonesia, dan kinerja rantai pasoknya. Nah, setelah kami review dan analisa, kami membreakdown materi tersebut menjadi 5 bagian, yaitu ada topik, lalu subtopik, objektif, journey, lalu contents. Untuk topiknya sendiri, yaitu manajemen rantai pasok konstruksi, dan subtopiknya kami bagi menjadi 4, yaitu kebijakan rantai pasok industri konstruksi, lalu kedua, manajemen rantai pasok, ketiga, itu penerapan rantai pasok di Indonesia, serta rantai pasok konstruksi Indonesia. Lalu objektifnya itu kami mengikuti dari beberapa subtopiknya. Jadi peserta mampu memahami kebijakan rantai pasok industri konstruksi, mampu memahami manajemen rantai pasok, lalu mampu memahami penerapan manajemen rantai pasok di Indonesia, serta memahami kinerja manajemen tersebut. Lalu di sini ada contents. Contents ini akan adanya gambaran terkait materi yang nantinya ada di video pembelajaran. Seperti di subtopik pertama, ini terkait kebijakan rantai pasok industri konstruksi, lalu isi materinya itu gambarannya nanti akan ada apa sih latar belakang manajemen rantai pasok, lalu tujuan pembelajaran manajemennya, lalu strateginya apa saja, strategi pembangunan nasional yang terdiri dari ada visi, misi 4 pilar RPJMN 2020-2024, 7 agenda pembangunan infrastruktur, dan seterusnya yang telah kami berikan sebelumnya kepada Ibu dan Bapak. Nah, tadi pertanyaan Ibu, mengapa pengenalan manajemen rantai pasoknya itu ibaratnya digabungkan dengan materi lain, karena di materinya ini pertama kan membahas terkait manajemen rantai pasok itu sendiri terkait gambaran umumnya seperti apa. Nah, karena yang satunya lagi itu terkait konstruksi, maka dari itu kami menggabungkan tetapi dipecah menjadi beberapa video gitu. Jadi satu video ini terkait manajemen rantai pasok benar-benar yang secara umumnya seperti definisinya, daya saing, ciri-ciri manajemen rantai pasok, lalu di video yang ketiga, ini terkait manajemen rantai pasok konstruksinya. Seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu menambahkan untuk materinya, apakah ada yang mau dikurangin, ataukah apa materinya harus diberikan secara detail, monggo Pak, kita diskusikan hari ini. Jadi saya mungkin cukup sekian untuk pembahasan terkait konten outline. Dari Bapak atau Ibu ada yang mau menambahkan terkait materinya? Ya, terima kasih Mbak Inggit. Ya. Sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan kembali ke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang bisa hadir. Jadi di sini ruang kerja mengusulkan untuk dijadikan menjadi 8 video. Tentu ini ada yang harus kita skip ya, kita hilangkan atau kita sederhanakan atau kita gabungkan sehingga video ini menjadi 5 video. Karena ini mohon maaf terkait anggaran, kami hanya bisa
menyiapkan untuk pembuatan 5 video. Nah, dari 8 video ini, mungkin mana yang lebih urgent ya, yang memang harus benar-benar dibuatkan video begitu, dan mana yang mungkin tidak perlu begitu, cukup ada di modul saja begitu. Untuk itu mohon masukan dari bapak-bapak semua. Mulai dari video pertama ini ada kebijakan rantai pasok dan peraturan terkait rantai pasok, kelihatannya sudah cukup ya. Iya. Kemudian yang manajemen rantai pasok di sini ada 4 video ya. Yang usulan dari ruang kerja itu ada 2 video, video 1 dan 2 itu pengenalan manajemen rantai pasok. Iya, benar Bu. Ini mungkin bisa dijadikan 1 video pengenalan rantai pasok. Kemudian yang video 3 dan 4 ini mungkin bisa menjadi 1, tapi tentu saja ini seperti tadi yang disampaikan oleh ruang kerja, ini durasinya hanya 10 menit begitu. Jadi dari 2 video dijadikan 1 itu tentu ada yang harus dihilangkan. Nah, untuk itu mohon masukan dari bapak-bapak semua, barangkali siap ada yang mau mulai memberikan masukannya, silakan. Terima kasih Bu Lia. Ya, silakan Pak Haris. Jadi mungkin Bu Lia, apa yang disampaikan oleh teman-teman dari ruang kerja ini secara sepintas udah bagus gitu ya. Tapi yang paling utama kalau saya sarankan, kita lihat kurikulum secara menyeluruh dulu terhadap pelatihan ini, Bu Lia. Nanti strateginya seperti apa, apakah itu ada asinkronus, apakah ada sinkronus, kemudian nanti di mana posisinya si video ini untuk masing-masing mata pelatihan itu. Jadi kita lihat dulu kurikulumnya seperti apa, strateginya pembelajarannya seperti apa, apakah ada sinkronus, apakah ada sinkronus, kemudian di mana posisinya ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi teman-teman udah mulai masuk dengan EDDA ya. Ada analisis, ya, betul Bapak. Ada desain, ada develop, dan ada implementasi. Ini sebetulnya part of dari kurikulum yang ada, Pak. Jadi kita menganalisis kurikulum yang ada itu seperti apa, bagaimana strategi pembelajarannya, sehingga kita analisis konten-konten apa aja yang perlu di situ, gitu kan. Kemudian baru kita desain, baru kita develop, baru nanti kita implement, gitu. Mungkin itu Bu Lia yang paling utama dulu yang kita bahas, gitu. Sehingga nanti kita tahu ini masuk di mana, ini masuk di mana, dan video ini merupakan apa terhadap kalau misalnya ada asinkronus. Itu Bu Lia, makasih. Ya, terima kasih Pak Haris. Barangkali dari yang lain? Izin Bu Lia. Ya, monggo Pak Tri. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, Assalamualaikum. Saya kira pertanyaan Pak Haris sangat penting tuh, posisi video ini ada di mana di dalam pelatihan secara keseluruhan. Itu akan menentukan 5 apa 8. Saya tadi berpikiran kalau minta 5 dikasih 8 yang mau, ternyata itu harga satuan Ibu. Jadi ya sudah keterbatasan. Yang kedua, tadi disampaikan Pak Kapus bahwa level yang diinginkan dari setelah mengikuti pelatihan ini adalah sampai kepada analisis. Seingat saya waktu menyusun itu Pak Haris ya, di pusat SDAK itu levelnya level 1 memahami, sehingga kita di dalam objektif course ini yang dari Bu Anggi tadi mampu memahami gitu. Jadi tidak sampai kepada analisis. Ini yang mungkin perlu dipastikan kejelasannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, usul saja ini dari kontennya, terlepas nanti beberapa video, di manajemen rantai pasok, kebijakan rantai pasok industri konsumsi itu oke, tetapi ada yang paling bawah di subtopiknya kinerja, di sana ada peran masyarakat rantai pasok. Itu menurut saya dikeataskan saja, jadi kebijakannya termasuk, peran masyarakat itu termasuk di dalam kebijakan, di dalam konten. Saya kira demikian Bu Lia, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya,
Terima kasih Pak Tri. Barangkali yang lain akan memberikan masukannya untuk Oke, Bu. Saya, Bu, ya. Ya, Pak Yaya, silakan. Terima kasih nih. Sudah lama sekali saya tidak aktif di dalam penyiapan kurikulum dan sebagainya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa Pertama bahwa kalau mungkin saya salah, bahwa tujuan utama dari modul ini adalah manajemen rantai pasok konstruksi, kan? Bukan manajemen rantai pasok yang lain, bukan apa-apa, tapi manajemen rantai pasok konstruksi, gitu. Itu yang saya baca dari ini. Kedua, dari sisi apapun di dalam menyampaikan untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai dalam suatu proses kegiatan peningkatan kapasitas, tentu saja dimulai dari memahami, kemudian bagaimana menerapkan, kemudian bagaimana menganalisis, kemudian bagaimana mengevaluasi, dan kemudian yang terakhirnya itu bagaimana mengembangkan. Kira-kira apa yang ingin dicapai. Nah, ini sekurang-kurangnya bahwa tadi disampaikan kemampuan yang ingin dicapai nanti tujuannya sekurang-kurangnya adalah kemampuan untuk menganalisis. Ini. Nah, dari judul yang ketiga adalah dari judul topik utama mengenai manajemen rantai pasok konstruksi ini. Pertama, tentu saja bahwa si peserta itu harus paham sekali apa sih yang dimaksud konsep-konsep yang terkait dengan penyelenggaraan konstruksi. Terus konsep penyelenggaraan konstruksi walaupun sederhana, tetapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi, tidak semua orang paham terhadap konsepsi penyelenggaraan konstruksi itu berdasarkan undang-undang kita yang ini. Itu yang pertama. Kedua, dari setelah kita mengetahui konsep penyelenggaraan konstruksi yang bisa nanti dihubungkan sebenarnya diberi kembang-kembangnya dengan menuju industri konstruksi, barulah kita masuk kepada salah satu yang ini kita sifat setelah itu apa yang disebut dengan manajemen rantai pasok. Apa sih prinsip manajemen rantai pasok? Nah, ini sudah ada sebenarnya bahannya di sini lengkap mengenai prinsip manajemen pasok. Nah, kemudian yang selanjutnya dari prinsip manajemen pasok itu adalah sebenarnya si peserta diharapkan juga nanti ketika dia menerapkan manajemen rantai pasok terhadap tadi konsepsi penyelenggaraan konstruksi itu sebetulnya adalah rantai nilai penyelenggaraan konstruksi yang mana sehingga si penerapan manajemen rantai pasok terhadap penyelenggaraan itu agak sedikit berbeda ketika kita menerapkan rantai pasok secara umum. Rantai pasok kan pada prinsipnya adalah diterapkan di dalam proses manufacture, kan. Ada produk, ada input, kemudian dihubungkan bahwa bagaimana mencapai produk itu, si inputnya dikelola agar produknya nanti. Nah, itu agak walaupun pada prinsipnya industri konstruksi itu adalah industri, suatu proses menghasilkan produk konstruksi, tetapi sebenarnya ada sedikit perbedaan antara manufacture dengan industri. Nah, ini yang disebut dengan kita harus paham terhadap rantai nilai dari penyelenggaraan konstruksi sehingga. Nah, kemudian setelah kita tahu tiga hal itu mengenai konsepsi penyelenggaraan, kemudian mengenai konsepsi rantai pasoknya sendiri, kemudian konsepsi dari nilai penyelenggaraan konstruksi, barulah kita bisa memahami bahwa bagaimana menerapkan rantai pasok itu di dalam penyelenggaraan konstruksi. Nah, setelah paham itu, barulah kita disampaikan apa sih kebijakan rantai pasok. Karena kalau kita langsung menyampaikan kebijakan dengan segala ini, mereka tidak akan kemana-mana, Bu. Masalahnya. Dasarnya aja sudah mungkin saja belum tahu apa yang disebut dengan penyelenggaraan konstruksi, apa yang disebut dengan rantai pasok, bagaimana perbedaan rantai pasok di konstruksi dan rantai pasok ini. Mereka sudah dipaparkan kebijakan, kan luar biasa, Bu, di hal ini. Jadi itu yang. Nah, barulah nanti setelah semua tahu kebijakan, pemahaman dasarnya tahu, kemudian kebijakannya tahu, barulah kita mulai menerapkan penerapan rantai pasok yang lebih detail, lebih dalam. Apa sih yang disebut tingkatan rantai pasok mana yang diarahkan, kemudian apa yang disebut dengan segala macam lah, apa yang disebut pasokan, demand-nya bagaimana merumuskan demand, bagaimana mendata rantai pasok dan sebagainya. Nah, setelah itu ini barulah kita disampaikan kepada mereka, karena mereka kan pada selipnya ingin diharapkan bisa menganalisis
menggunakan pendekatan rantai pasok. Nah, analisis itu dimulai tentu saja dari data kan sebenarnya ini. Dan data itu diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi yang kita sebut dengan monitoring evaluasi kinerja rantai pasok. Nah, itu sebenarnya tahap apa yang ingin dicapai sampai analisis. Selanjutnya kalau misalnya ingin bisa ditambahkan ya bagaimana strategi peningkatan kinerjanya, itulah kebijakan. Artinya pengembangan dari sini. Saya kira itu ingin yang saya sampaikan mengenai kurikulumnya, Bu. Nah, kalau ini saya bisa jadi 5 video, tergantung kepada nanti kesepakatan kita. Saya kira itu, Bu, ingin yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo? Halo? Bulia? Halo, kedengaran? Ya, silakan Pak Alex. Ya, baik, saya ada sedikit masukan ini, Bulia. Boleh ya? Monggo Pak Alex, silakan. Ya, saya kira begini, kalau modul rantai pasok yang sudah kita pergunakan untuk diklat ini ya, manajemen rantai pasok ini udah beberapa kali ya. Ini perlu ditinjau ulang itu ya. Saya lebih melihatnya itu modul yang disusun ini lebih melihat dari sisi penyedia jasa ya, proses industri yang terjadi gitu ya. Tetapi yang masih kurang gitu ya di dalam modul ini untuk memahami rantai pasok ini dalam konteks aplikasinya bagi pengguna jasa, bagi teman-teman kita yang kita latih itu ya. Itu yang menurut saya masih belum materinya masih belum ini ya, belum masuk gitu untuk mereka memahami ketika mereka mengelola ya sebuah kegiatan konstruksi gitu. Itu belum begitu jelas gitu mereka itu apa kaitannya gitu ya, apa di dalam manajemen konstruksi itu terkait dengan rantai pasok ini masih belum terungkapkan di dalam modul yang kita buat ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau bisa dielaborate ya untuk video ini bagaimana itu mungkin perlu didalami mengenai penerapan rantai pasok di Indonesia ini, tapi mungkin lebih ditonjolkan apa yang harus mereka kan tentunya berharap dengan memahami manajemen rantai pasok ini, mereka bisa gitu ya untuk memanage terputus. Suaranya nggak keluar, Pak. Sinyalnya mungkin itu, Pak Alex. Pak Alex. Malah ngilang gambarnya. Halo Pak Alex. Pak Alexnya hilang. Iya. Iya Bapak Ibu, mungkin dari yang lain dulu saja sambil menunggu Pak Alex bergabung kembali. Izin Mbak Inggit. Iya, monggo Pak. Makasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yaya. Baik Bu. Ini akan dibuat video ini bagus sekali ya Bu ya. Jadi mungkin strateginya ini akan lebih cepat bisa diterima langsung materi-materi terkait dengan rantai pasok. Pada awalnya untuk membuat modul rantai pasok ini kita melatar belakangi
agar supaya para tenaga kita ya Bu ya, terkait yang ada di lapangan, khususnya baik dia sebagai ASN maupun mereka sebagai konsultan atau sebagai pengawas di lapangan. Nah, kita ingin mereka yang di lapangan itu bisa memahami terkait dengan manajemen rantai pasok konstruksi. Ya, mungkin selama ini mereka melihatnya bahwa pekerjaan konstruksi yang ada di lapangan itu semuanya diserahkan kepada kontraktor. Pada saatnya ada masalah, itu baru kelihatan, wah kekurangannya di sini, pemasoknya tidak cukup, baik material maupun peralatannya. Nah, sehingga pekerjaan yang di lapangan itu tidak efisien. Nah, maka kita ingin pada saat itu, kalau tidak salah ya Bu ya, dibuatlah modul rantai pasok ini untuk para ASN kita yang akan bekerja sebagai, katakan sebagai PPK maupun sebagai pengawas di lapangan, termasuk juga para penyedia jasa. Nah, materi-materi yang akan disampaikan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri, levelnya level awal, mungkin tidak seluas apa yang kita bayangkan. Memang kalau kita bicara rantai pasok memang sangat luas sekali. Maka kita ada batasan-batasan. Kita melihatnya nanti penerimanya siapa? Apa penerimanya ini memang secara umum atau kita peruntukkan untuk para ASN kita yang akan kerja di lapangan. Nah, video ini akan mengarah ke sana. Nah, sehingga materi-materi yang akan kita sampaikan pada video yang akan kita siapkan itu, agar supaya kita bicaranya harus terkait rantai pasok konstruksi. Jadi, manajemen rantai pasok konstruksi. Nah, kalau kita bicara rantai pasok konstruksi, berarti kita harus memahami juga rantai pasok sumber daya konstruksi. Jadi, berarti kalau kita bicara rantai pasok sumber daya konstruksi, di situ ada usaha jasa konstruksi, ada tenaga kerja konstruksi, baik itu ahli, teknisi, maupun operator. Terus kita harus bicara juga material yang akan digunakan. Terus masuk juga kita akan bicara terkait dengan peralatan yang ada. Teknologi yang akan kita. Nah, jadi rantai pasok itu kaitannya dengan sumber daya konstruksi. Nah, kalau kita bicara modul ini akan kita terapkan kepada ASN kita yang ada di lapangan. Nah, mungkin itu harus kita batasi. Nah, materi-materi yang sudah ada ini sudah cukup bagus, sudah lengkap, tapi mungkin perlu kita buat semacam urutan-urutan yang memang itu akan pas. Mungkin itu sementara, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Alex, mau dilanjutkan Pak Alex? Tadi sempat terputus. Ya, Bu. Ya. Saya kira Pak Rusli tadi sudah menjelaskan ya. Memang maksudnya seperti itu. Tetapi kalau kita dalami lagi, coba kita lihat modul yang dibuat ini, itu belum memberikan pemahaman yang baik gitu ya di dalam modul ini untuk ASN-ASN kita untuk memanage pelaksanaan kegiatan untuk produk sebuah produk konstruksi ya gitu.
ini lebih banyak modul-modulnya itu lebih banyak memberikan latar belakang atau penjelasan mengenai proses industrinya sendiri gitu ya, yang kalau ini kan yang harus kita bahas itu sumber daya konstruksinya, terutama peralatan konstruksi dan material konstruksi. Nah, material konstruksi ini yang memang sudah dijelaskan di dalam modul itu gitu ya. Tetapi saya lihat modulnya ini masih belum belum membumi gitu ya, untuk mereka bisa menggunakan pemahaman mengenai manajemen rantai pasok ini dalam konteks untuk bagaimana mereka mengendalikan konstruksi, proses konstruksinya gitu ya, bagi mereka gitu. Itu yang perlu dijelaskan. Mungkin dengan bantuan video yang dibuat ini, itu kan ada penerapan rantai pasok ya, contoh penerapan rantai pasok di Indonesia. Kalau saya lihat itu hanya ada 2 contoh di situ, yaitu mengenai pembangunan spam dan pembangunan jalan, dan SDA sendiri tidak ada gitu ya. Saya kira perlu dilengkapi ya, contoh penerapan rantai pasok itu, tetapi perlu dielaborate itu dalam konteks bagaimana keterkaitan pemahaman manajemen rantai pasok ini untuk para ASN itu dalam mengendalikan proses konstruksi yang dia lakukan gitu. Itu yang masih belum membumi menurut saya, masih belum ada klik itu ya antara materi-materi yang disiapkan di modul-modul ini untuk mereka gitu ya, supaya mereka paham betul mengenai apa yang dijelaskan oleh Pak Rusli tadi gitu ya. Itu saya setuju dengan Pak Rusli tadi itu, tetapi coba kita lihat lebih dalam modul-modul yang disusun ini, itu masih orientasinya masih di sisi di sisi penyedia jasa, bukan di pengguna jasa untuk orang-orang kita gitu ya. Itu yang perlu sedikit didalami sedikit gitu ya. Saya kira itu yang perlu. Ya, ini kalau ada video yang dirancang itu terutama contoh aplikasi mengenai pelaksanaan rantai pasok di Indonesia itu perlu di situ mungkin perlu bisa menjelaskan bagaimana mereka menggunakan manajemen rantai pasok ini, memahami rantai pasok ini, manajemen rantai pasok ini untuk proses konstruksi yang dikendalikan oleh orang-orang kita gitu. Saya kira itu Bu Lia, terima kasih. Baik ya. Terima kasih Pak Alex. Memang tujuannya juga yang terakhir itu kan, yang pelatihan yang terakhir itu saya dengan Pak Haris itu yang pengampu itu ya. Jadi mungkin Pak Haris bisa melihat juga, bisa kita mintain pendapatnya bagaimana dengan materi ini gitu ya. Kalau saya masih merasakan belum masih belum ngeklik itu ya, antara manajemen rantai pasok yang diuraikan dalam modul ini untuk bagi peserta diklat gitu, dikaitkan dengan mereka nanti memanage proses konstruksi gitu. Itu yang saya lihat di situ Pak Rusli. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alex. Memang tujuan dari pembuatan video juga ini untuk membantu bagi terutama ASN yang belum memahami mengenai rantai pasok ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tri ya, memang yang dengan tim yang menyusun modulnya, mungkin di awal memang ini modul ini dibuat hanya sampai untuk memahami ya, levelnya hanya sampai memahami begitu. Nah, pada kesempatan ini dalam pembuatan video barangkali ini dari tim ruang kerja juga nanti bisa memang kalau misalnya modul ini karena sudah jadi ya Pak ya, jadi pusat 4 juga tidak bisa mengubah ya, kecuali nanti kalau di tahun depan diadakan revisi kembali begitu. Untuk saat ini kita hanya akan membuatkan videonya, tapi mungkin bagaimana caranya video ini juga bisa menghubungkan antara tadi yang menurut Pak Alex itu modulnya belum bisa membumi, kemudian bisa meluncur ke bumi dengan melalui video ini. Ya barangkali ada tambahan dari
Ya, Bapak-bapak yang lain? sebentar Bu Lia ya. Kalau bisa itu mengenai apa namanya contoh aplikasi rantai pasok ini ya, penerapan rantai pasok, manajemen rantai pasok ini di Indonesia itu kalau bisa mengambil proyek yang pelaksanaan konstruksi di wilayah-wilayah yang sangat tergantung kepada rantai pasok konstruksi ini gitu ya. Itu di wilayah timur barangkali. Kalau di wilayah barat barangkali di wilayah Jawa, Sumatera itu banyak industri-industri yang mendukung terhadap proses konstruksi. Tetapi kalau wilayah-wilayah timur itu akan menarik, lebih menarik gitu. Manajemen rantai pasok ini untuk dipahami oleh peserta gitu ya, untuk bagaimana mereka melihat rantai pasok yang terkait dengan proses konstruksi yang dia kendalikan gitu, yang dia manage gitu. Itu mungkin itu ya, kalau bisa dibuat videonya ya dengan kondisi real mungkin ya untuk konstruksi di wilayah timur itu. Katakanlah di Papua gitu. Itu kan Papua kan ketergantungan dengan sumber daya konstruksi itu sangat besar gitu ya. Itu menarik gitu kalau itu bisa dibuat videonya. Terima kasih Bu Lia. Ya. Baik Pak Alex, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin kita sebetulnya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haris, kita memang harus melihat kurikulumnya ya Pak ya. Kita lihat kurikulumnya, mana yang sebetulnya yang kita tentukan, yang sinkronus, asinkronus, kemudian juga mana yang sebetulnya memang lebih pas untuk dibuatkan video begitu ya, untuk membantu pemahaman para peserta. Kami ini sebetulnya sudah menyederhanakan apa yang disampaikan oleh ruang kerja. Coba mungkin di sini kami minta masukannya yang sekira-kira mana sebenarnya yang mungkin bisa kelihatan. Nanti mungkin kami juga akan melihat kurikulum dari modul ini yang lebih pas untuk dibuatkan videonya begitu. Dari ke-8 usulan yang diberikan oleh ruang kerja, kemudian dengan keterbatasan anggaran kami yang hanya bisa untuk membuat 5 video begitu. Dari situ kira-kira mana yang akan lebih pas untuk dibuatkan videonya. Jadi dari nah ini Bapak Ibu, dari ruang kerja ini dibuatkan untuk 8 video. Nah, sedangkan kami hanya bisa untuk menyiapkan 5 video. Nah, dari ke-8 ini mungkin harus bisa diringkas atau misalnya di-skip mana yang sebetulnya cukup di modul saja begitu ya. Tidak perlu dibuatkan videonya. Sehingga dari ke-8 video ini kita jadikan 5 begitu. Nah, barangkali ini untuk mulai dari video pertama itu sudah kebijakan memang sudah 1 video ya, sudah sesuai dengan apa yang ada di modul. Kemudian yang kedua ini adalah manajemen rantai pasok. Dari manajemen rantai pasok ini kalau di modul ada pengenalan. Nah, ini masuknya di video 1 dan 2 gitu. Jadi yang pengenalan manajemen rantai pasok di modul ada di sini itu di video 1 dan 2. Nah, tapi ini dari 2 video ini harus menjadi 1 gitu. Hanya bisa menjadi 1 video. Nah, barangkali dari ke-4 sub ini ya, video 1 dan 2 karena ada masing-masing 2 sub yang lebih cocok untuk dibuatkan videonya itu yang mana begitu. Atau dari video 3 dan 4 ini untuk kalau di modul adalah materi manajemen rantai pasok. Ini dari 2 video ini ada 5 sub. Nah, mana yang sekiranya mungkin cukup di modul saja, tidak perlu divideokan supaya menjadi 1 video begitu. Gitu mungkin Bapak Ibu perlu masukannya ini. Izin Bu. Ya, monggo Pak Haris. Ya, jadi mungkin kembali ya pengalaman
membuat video seperti ini, saya di Bina Marga dan di BPIW ya. Pertama itu kita susun kurikulumnya dan strategi pembelajarannya. Gitu. Nah kebetulan di Bina Marga dan di BPIW itu ada asinkronus dan ada sinkronus. Gitu. Nah, sehingga video ini dibutuhkan sebelum dia masuk asinkronus, gitu ya. Video ini dia tonton. Sehingga ada entry point buat dia untuk membaca modul yang mau dia baca pada tahap asinkronus itu. Nah, kemudian setelah itu, dia akan membuat rangkuman pada waktu asinkronus. Sehingga si pengampu itu memahami, oh knowledge-nya dia terhadap modul ini udah seperti ini. Sehingga si pengampu pada waktu sinkronus memberikan materi-materi terhadap apa yang belum dipahami oleh peserta itu terhadap materi modul yang akan diajarkan itu. Jadi itu yang saya maksud dengan posisi video ini apa. Nah, kalau posisi video ini seperti itu, saya kira sesuai dengan jumlah modul, yaitulah jumlah video yang kita butuhkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan kompetensi dasar, gitu ya. Tadi memahami, itu terhadap mata pelatihan yang bersangkutan, gitu. Sehingga nanti kita link kompetensi dasar itu adalah terhadap mata pelatihan itu, video ini apakah merupakan entry general knowledge dari modul yang mau dia baca pada waktu asinkronus itu. Itu mungkin yang kita dudukkan dulu, Bu Lia. Kalau nanti apa yang disebutkan oleh Pak Rusli, apa yang dikatakan oleh Pak Yaya, apa yang dikatakan oleh Pak Alex, terhadap konten dari itu, nanti kita saling mengisi. Oh, ini kurangnya di modul ini seperti ini, sehingga ini nanti bisa ditambahkan di video itu. Gitu. Kalau gitu gimana, Bu Lia? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Aris. Bagaimana kalau sekarang kita tentukan saja mana yang sebetulnya, karena kemarin juga saya kurang tahu ya Pak ya, dalam pelaksanaan pelatihannya itu, di dalam modul itu mana yang sinkronus dan asinkronus. Kebetulan saya kebagian hanya membuat videonya gitu ya Pak. Di modul itu juga memang belum, di kurikulumnya itu belum ditentukan mana yang sinkronus dan mana yang asinkronus. Nah, di sini mungkin bisa sekalian saja ya Pak, mohon bantuannya, mana kira-kira dari modul ini yang bisa yang dijadikan sinkronus, mana yang asinkronus begitu. Sebentar Bu Lia, bisa ya. Saya kira menarik ini yang disampaikan Pak Aris tadi ya. Pemahaman saya itu seperti diklat PIM gitu ya. Diklat CPNS ya. Ya, diklat CPNS. Itu kan ada video yang dibuat oleh LAN gitu ya. Itu maksudnya video itu untuk lebih memahami ketika proses pelatihan ini dilaksanakan secara e-learning gitu. Video itu bisa ditayangkan untuk lebih memahami materi-materi yang sedang disampaikan oleh fasilitator gitu. Pemahaman saya seperti itu. Tapi kalau Pak Aris tadi kan pemahamannya bahwa tadi ketika asinkronus, video ini bisa ditonton gitu oleh para peserta sebelumnya, sehingga para peserta itu memahami manajemen rantai pasok ini secara menyeluruh gitu dari tayangan video yang dibuat gitu. Nah, kemudian ketika sinkronus itu tinggal fasilitator membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang masih belum dipahami betul dari video yang ditonton itu untuk dibahas di situ gitu. Nah, ini ada dua ini, apakah seperti itu atau ini sebagai supporting kita memfasilitasi peserta tersebut gitu ya. Itu untuk lebih memahami. Seperti diklat CPNS ya, diklat diklat CPNS ya di Aneka itu kan ada tayangan kalau misalkan
dari modul salah satu modul lah gitu ya, itu disupport dengan video itu gitu untuk mereka lebih memahami substansinya gitu loh. Itu Bu Lia. Apakah desainnya itu seperti itu video ini gitu ya? Ya, betul Pak Alex, tepat sekali seperti itu. Sebetulnya video ini dibuat juga sebagai supporting ya, untuk membantu para peserta supaya bisa lebih memahami materi yang nantinya akan disampaikan begitu. Dan mungkin merangsang para peserta untuk bisa belajar mandiri begitu. Biasanya dengan video itu lebih semangat begitu melihatnya, untuk memancing mereka untuk semangat untuk belajar mandiri sebetulnya sebelum masuk ke klasikal gitu. Sebelum sinkronus. Iya, sinkronus, iya. Bu Lia, mohon izin. Pak Haris, ya. Ini kalau kita lihat dari kurikulumnya ya Bu Lia, yang ditayangkan ini, kan ini off class ya, atau asinkronusnya itu lebih besar jam pelajarannya daripada sinkronus. Kan gitu. Nah, kalau melihat ini, sehingga sebetulnya upaya kita adalah bagaimana si video itu memberikan gambaran secara umum atau entry point buat dia, sehingga dia bisa menimbulkan apa yang disebut dengan motivasinya dia untuk membaca lebih tinggi terhadap modul-modul yang disiapkan tadi. Tapi itu harus step by step, Bu. Jadi itu yang kita praktekkan atau yang kita laksanakan di BPIW dan di Bina Marga. Karena kan misalnya hari kedua kebijakan terkait manajemen rantai pasok, gitu kan. Mandirinya itu 3JP, live chat-nya itu 3JP. Kan gitu. Tapi sebelum dia masuk ke sini, dia tonton dulu videonya. Tonton videonya, harapannya video itu meningkatkan motivasi dia untuk, atau curiosity-nya dia untuk membaca, gitu kan. Nah, kemudian dia membaca. Kita kasih waktu 3JP. Kemudian ada live chat dengan si pengampu selama 3JP, sehingga pengampu tahu tuh, oh dia masih kurang di sini loh terhadap mata pelatihan kebijakan, kan gitu. Nah, kemudian pada waktu sinkronus, ini di hari kedua yang klasikal disebutkan di sini, overview-nya itu kan udah tinggal 2JP. Sehingga dari live chat-nya dia dengan pengampu akan tahu, oh peserta ini kurangnya ini, peserta ini kurangnya ini. Sehingga sebetulnya live chat di sini menggantikan meta plan sebetulnya. Nah, disitulah nanti strategi si pengampu pada hari kedua yang on class di sini ini, overview materi 1 hanya tinggal 2JP. Nah, di situ sebetulnya kita di mana posisinya sih, dan konten-konten apa yang kita masukkan di video ini. Di samping tentunya apa yang kurang dari modul-modul ini yang kita insert di video itu. Karena kalau kita merubah modul kan belum waktunya sekarang. Karena saya sepakat dengan Pak Alex yang disebutkan tadi bahwa modul itu secara umum orientasinya itu kepada penyedia jasa. Gitu. Belum secara umum membumi kepada si pengguna jasa. Tapi itu mungkin saya bisa pahami karena kita diskusi dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang orientasinya pelatihan kepada penyedia jasa yang paling banyak. Tapi udah ada tersirat sebetulnya secara kecil di situ. Mungkin itu Bu Lia, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Haris. Memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haris. Kita membuat video ini untuk memberikan motivasi gitu, untuk memberikan semangat kepada para peserta ini supaya antusias untuk belajar mandiri begitu. Diharapkan nanti video ini memang bisa betul-betul menjelaskan kepada para peserta ini seperti apa yang diharapkan tadi. Mungkin kalau misalnya di modul belum begitu membumi, nah diharapkan di video ini bisa sedikit mendekati bumi begitu ya.
Ya, mungkin ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi begini Bu Lia. Bu Lia. Ya Pak Alex, ya silakan. Ya, jadi konsep ini, video ini adalah untuk apa? Sebagai entry point gitu ya, di asinkronus gitu ya. Nah, desainnya juga harus diarahkan ke sana gitu ya, yang di dalam video itu membuat apa? Mereka tertarik, terus kemudian ingin mendalami dan sebagainya ya. Terus menyimpan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti diajukan ketika klasikal gitu. Itu desainnya begitu. Kalau memang dibuat seperti itu ya harus didesain seperti itu yang tadi disampaikan oleh Pak Haris. Tetapi kalau didesain seperti diklat CPNS gitu ya, itu dia sebagai supporting ya dengan video itu. Ketika mereka ingin memahami, contohnya misalkan di topik akuntabilitas misalkan, apa akuntabilitas itu dijelaskan di dalam video itu dengan sebuah adegan begitu, mereka lebih gamblang, bisa lebih memahami, oh ternyata akuntabilitas itu seperti ini gambarannya begitu ya. Implementasi nyatanya di dalam masyarakat itu seperti apa, digambarkan di dalam video. Jadi mereka memahami akuntabilitas itu tidak hanya sekedar pemahaman teoritikal, tetapi aplikasinya itu dituangkan di dalam video itu. Nah, itu ada konsep yang berbeda ini. Kalau ini, misalkan ini untuk asinkronus, ya harus itu tadi, clue yang seperti disampaikan oleh Pak Haris itu harus benar-benar ada di dalam video ini. Nah, itu desainnya seperti itu. Tapi kalau didesain untuk supporting kita, ya itu video-video itu memberi contoh-contoh gitu, memberi contoh-contoh mengenai manajemen rantai pasok ini pelaksanaannya di lapangan seperti apa gitu ya. Nah, itu kasus-kasus nyata yang harus diungkapkan di dalam video ini gitu. Ya. Saya kira itu Bu Lia. Tinggal dipilih aja mau apa ini, mau untuk tadi desain sebagai entry point gitu untuk pelatihan ini asinkronus, mereka diberikan video-video ini untuk belajar, untuk memahami materi ini sebelum masuk di klasikal, atau video ini sebagai supporting facilitator untuk menyampaikan materinya dan nanti ditayangkan di bagian tertentu gitu untuk mereka lebih memahami substansi yang disampaikan. Saya kira ada dua ini Bu Lia, tinggal dipilih saja gitu. Ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, memang ini justru video ini dibuat untuk memancing mereka untuk ingin ketertarikan mereka terhadap materi ini supaya semangat dan ingin terus belajar dari modul yang sudah disediakan begitu. Barangkali dari sebagai entry point ya, sebagai entry point Pak. Tuh, ya. Sebagai entry point. Ya, oke. Barangkali dari ruang kerja ada yang ingin ditanyakan. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak tadi, bahwa memang video ini diharapkan seperti itu gitu ya. Jadi memberikan pancingan kepada para peserta, memberikan semangat supaya mereka mau belajar mandiri begitu. Silakan dari ruang kerja, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya Bu, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu yang sudah memberikan arahan kepada kami. Berarti videonya itu lebih ke overview saja gitu ya Bu. Jadi misal terkait kebijakan, itu kan salah satunya ada terkait arahan kebijakan. Bentar saya lihat dulu. Arahan kebijakan pembangunan wilayah. Berarti itu saya sebutkan aja wilayah Sulawesi, nggak usah saya jelaskan secara detail gitu ya Bu. Salah satunya. Iya. Oke. Nah, kalau saya lihat dari raw material kan itu sebenarnya ada bahan tayang dan ada modul ya Bu ya. Nah, apakah mengacu
pada materi bahan tayang saja, karena kan kalau bahan tayang itu hanya beberapa poin gitu dia sebutkan, tapi tidak dijelaskan secara detail gitu. Apa maksudnya nanti mengikuti materi dari bahan tayang aja? Mungkin gimana Bapak Ibu ada masukannya? Kalau menurut saya mungkin tidak hanya dari bahan tayang saja ya, karena memang ada modulnya juga. Gitu. Iya, maksudku kalau di bahan tayang kan misal contohnya yang tadi arah kebijakan itu di bahan tayang itu hanya dijelaskan arah kebijakan Sulawesi pengembangannya apa. Kalau di modul kan benar-benar dijelaskan secara detail gitu. Izin boleh ya. Silakan Pak Tri, monggo. Ini yang dimaksud tadi menurut hemat saya yang dimaksud dengan positioning oleh Pak Haris tadi. Jadi pada prinsipnya sih video ini tidak mengulang atau tidak sama dengan itu ya sama sih ya, kontennya, tapi bukan mengulang modul ataupun tayangan. Kalau mengulang ya percuma karena mereka sudah akan dapat materi itu di awal pelatihan. Kemudian video ini diharapkan tadi memotivasi gitu ya. Artinya pada saat kita bicara, nah kalau dengan demikian pertama catatan saya adalah nggak ada masalah 5 atau 8 Bu. Milihnya menurut saya bisa yang mana saja asal 5 itu adalah membayangkan seluruh modul, seluruh isi dari modul itu. Kemudian itu mau 8 mau 5 nggak ada masalah. Jadi intinya bukan mengulang, nanti perpresnya ditayangkan di video ya, itu percuma kan dia sudah baca gitu ya. Jadi contoh-contoh yang tadi dimaksud oleh Pak Salik itu betul, tapi jangan ke Papua, mungkin Bu Lia keberatan kalau mereka pergi ke Papua bikin videonya ya, kalau videonya sudah ada di sini nggak apa-apa. Jadi contoh-contoh menjelaskan pengertian yang ada di dalam modul dan di dalam tayangan menjadi sebuah real life gitu ya. Kita bicara, kita menayangkan hal-hal yang, ini contohnya di sini. Barangkali hal-hal. Kalau kita lagi bicara tentang semen, ya material semen, material peralatan, dan seterusnya sumber daya, kemudian ada teknologi gitu ya. Ya di situ bahwa orang membaca modul teknologi maksudnya apa sih? Nah, kalau dijelaskan atau dia awalnya sudah bisa membaca atau melihat di tayangan, ternyata ada tuh yang namanya BIM gitu ya, di dalam video. Gitu. Barangkali di tulisan nggak gitu jelas, kalau memang awam sekali tidak pernah dengar namanya BIM, itu membaca modul nggak mudeng. Jadi intinya tidak mengulang apa yang ada di dalam modul maupun tayangan, tetapi message-nya divisualisasi. Menurut saya kok gitu, Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Tri. Ya. Jadi mungkin saya izin menambahkan Bapak Ibu. Jadi mungkin dari yang tadi diskusi, saya setuju sama Pak Haris dan Pak Tri kurang lebih bahwa memang tidak ada pengulangan ya Ibu. Memang sebenarnya kan harapan video ini mengganti memang materi yang tidak bisa di-offline-kan ya kan, betul Ibu. Jadi misalnya memang ini harusnya materi ada di kelas, tapi karena memang lagi pandemi jadinya di-online-kan. Tapi nanti next-nya mungkin kelas-kelas yang offline sudah tersebut dihilangkan karena sudah ada kelas online. Begitu Ibu, sepengetahuan saya. Jadi memang tadi masukan dari Pak Tri dan Pak Haris benar, mungkin kita bisa runut dulu Ibu, bahwa di sini itu kurikulumnya mau seperti apa. Jikalau memang itu nanti ada kelas offline-nya, mungkin kita nggak usah buatin video gitu Bu. Tapi kalau memang nanti kelas itu belum ada kelasnya, misalnya contoh materi X itu belum ada kelasnya, mungkin itu yang akan kita buat video prioritas. Tapi kalau memang materi-materi yang sudah biasa disajikan di kelas dan nantinya juga akan disajikan lewat kelas lagi, on class, ya mungkin itu akan kita tidak buatkan dulu videonya. Mungkin begitu sih Bu, kalau tambahan dari saya. Iya, ya begitu, Mas Anugrah. Ya. Ya, Pak. Izin. Ya, silakan Pak. Pak Anugrah, Pak Teguh ya. Kalau yang di tayangan ini adalah rencana pelatihan secara e-learning yang terdiri atas. Ini kita bisa lihat orang ini nggak pernah ketemu, kalaupun di dalam klasikal isinya itu gitu ya. Jadi sebetulnya tidak bersubjek ini ada di kelas apa enggak, tapi secara merata seluruh materi itu ada yang off class, ada yang on class. Dan on classnya itu cuma sedikit. Tadi Pak Haris menyebutkan
Ya jamnya juga kan cuma sedikit. Jadi sebagian besar adalah mandiri. Jadi kalau menurut saya bukan substansi yang tidak dibuatkan videonya, tetapi secara umum dibagi 5 atau 8, kalau saya nggak konsen gitu, nggak begitu masalah. Hanya seluruh video itu seluruh bahan itu menjadi 5 video atau menjadi 8, bagi saya nggak masalah. Tetapi isinya semua, bukan dipilih mana yang ada kelasnya, mana enggak. Karena tidak ada yang, kalau saya melihat ya Bu lihat, tidak ada yang betul-betul gurunya itu ada di depan kelas terus menjelaskan banyak hal, tapi hanya terbatas. Saya kira gitu Bu ya. Berarti mungkin Bapak kalau saya menjawab dari 8 video itu kan 8-8-nya memang penting ya Pak dipakai. Tapi mungkin kan secara, saya menambahkan Ibu Lia tadi secara anggaran memang hanya bisa diakomodir 5 video ya Bapak. Jadi mungkin agenda kali ini adalah gimana kita memprioritaskan atau mungkin menggabungkan beberapa video, tapi ada yang memang kita hilangkan atau memang kita simplified Pak bahannya. Mungkin misalnya contoh kebijakan atau aturan yang memang itu common-nya sudah orang-orang tahu, misalnya PUPR, itu mungkin nggak usah kita sebut lagi, misalnya contoh Pak, itu kontennya. Tapi yang mana konten-kontennya itu butuh dipelajarin dan butuh visual lebih jelas, mungkin kita akan create video. Mungkin gitu Pak. Iya. Ya, ya begitu. Ya Pak Haris, gimana Pak? Halo. Kuliah, mohon maaf biar terminologinya sama ya. Jadi kita sebetulnya nggak menggunakan terminologi e-learning, Bu. Betul, itu yang saya maksud. Nah, jadi kita itu menggunakan distance learning. Terdiri dari, kan gitu, asinkronus atau off class, kemudian sinkronus on class. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa kita samakan persepsi dengan Mas Teguh dulu. Konten dari video ini apa sih sebetulnya? Apakah animasi? Apa ada syuting nanti? Kan gitu. Ya, sebenarnya konten kami ini beragam, Bapak. Jadi tadi seperti saya jelaskan, kami bisa meng-create yang memang teknis langsung, tapi memang ini kan banyak bentuknya knowledge ya, Bapak. Jadi karena memang bentuknya knowledge, kami buat dengan animasi, jadi dengan bantuan visual. Nanti juga ada fasilitator atau memang narator yang akan mengisi. Jadi konten-konten yang memang visualnya banyak, kami akan bikin full screen animate, Bapak. Yang mana nanti visualnya rame di satu screen. Tapi kalau memang konten-konten yang kayak misalnya rules atau misalnya aturan, itu kan tidak bisa divisualkan ya, Bapak. Nanti akan ada naratornya yang mengisi di video. Gitu, Bapak. That's good. Saya kira emang seperti itu, Mas Teguh. Kemudian terkait jumlahnya, gitu ya. Kalau misalnya 5 video, ada yang kebanyakan ya. Jadi kita sesuaikan dengan mata pelatihannya. Ini kan ada 5 mata pelatihan sebetulnya. Kita sesuaikan dengan 5 mata pelatihan aja. Nah, kemarin kami sudah coba, Pak, misalnya disamakan dengan judul modul ya, Pak. Tapi memang ada beberapa modul yang memang itu materinya cukup banyak, Pak. Jadi 5 modul ini porsinya nggak sama besar. Pasti kan ada yang berbeda ya, Bapak. Nah, mungkin yang perlu kami ketahui, Bapak sebagai ahlinya di sini, apakah 5 ini memang modulnya harus masuk semua isinya, Pak? Memang begitu? Atau memang ada materi-materi yang nampaknya itu tidak perlu diulang kembali atau tidak perlu dibahas karena memang misalnya contoh ya Pak, misalnya latar belakang, misalnya kita cut aja langsung aja spesifik ke mau seperti apa nih penjelasannya, jadi nggak usah pakai latar belakang. Itu kami tetap butuh validasi dari Bapak-Bapak, gitu Pak. Jadi mungkin saya bisa ini apa yang saya sangat setuju sekali dengan tadi dengan Pak Haris, Pak Trijoko gitu. Artinya bahwa sebetulnya yang disebut video itu hanya untuk membawa mereka masuk di dalam bahwa mereka menyukailah tertarik kepada hal yang terkait dengan manajemen konstruksi. Jadi kompetensinya itu sebenarnya dicapainya melalui mandiri dan melalui chatting gitu. Jadi sebenarnya kita itu hanya bukan memindahkan proses yang tatap muka melalui pembelajaran jarak jauh gitu itunya. Kan gitu kan intinya sebenarnya. Ya itu harus dilaksanakan mandiri dan tatap muka ini kan yang dilaksanakan. Nah, kemudian si video ini hanya ingin mengajak mereka untuk supaya tertarik kepada hal-hal yang terkait manajemen konstruksi itu kan. Jadi jumlah video ini saya kira tidak perlu
jangan menjadi batasan gitu. Artinya berapapun jumlah videonya selama makin banyak ya semakin bagus, tapi juga tantangannya apakah dia semakin banyak akan ditonton kan demikian. Jadi sebenarnya harus sekurang-kurangnya ya kalau misalnya ini kalau bisa sesuai dengan mata pelatihannya itu bagus, tetapi kurang dari itu pun tidak ada masalah video ini. Saya kira itu karena video ini bukan untuk mencapai kompetensinya. Kompetensinya tetap di dalam proses mandiri dan chattingnya ini saya kira itu Pak Haris masih. Baik, makasih Pak Yayan. Saya nambahin ya apa yang disampaikan Pak Yayan. Silakan Pak Haris ya. Mas Teguh, karena saya kebetulan juga mengampu mata pelatihan 2 dan mata pelatihan 4 ya. Kalau saya lihat tadi itu jumlah video di mata pelatihan 2 pengenalan rantai pasok itu terlalu banyak. Karena kalau juga misalnya terlalu banyak seperti itu, yang banyak dikenalkan di situ sebetulnya di industri manufaktur. Kan itu. Nah, itu yang bisa kita kurangi. Bagaimana prinsip kolaborasi kan itu sebetulnya. Bagaimana line of information, bagaimana line of money. Kan itu sebetulnya yang paling perlu pada waktu kita pengenalan rantai pasok itu. Jadi mungkin kalau bisa dikompres, karena Bu Lia mengatakan kita punya kuota cuma 5 loh saat ini, gitu kan. Ya 5 aja dulu kita buat. Bagaimana yang 5 itu kita letakkan? Ya tentunya karena 5 mata pelatihan ya sesuai dengan mata pelatihannya aja dulu gitu. Karena kuotanya cuma 5 gitu, no choice. Kan gitu. Gitu juga terkait dengan penerapan rantai pasok konstruksi di Indonesia dan kinerja rantai pasok konstruksi di Indonesia gitu. Jadi bagaimana kinerja peralatan konstruksinya, bagaimana kinerja material konstruksinya, bagaimana kinerja pekerja konstruksinya. Nah, ini sulit sekali mendapatkan informasinya. Kan itu. Itu message-nya sebetulnya di situ. Kita nggak tahu menghitung produktivitas pekerja konstruksi kita itu berapa sih dia per jam. Kalau di Australia mungkin Pak Yaya tahu, bricklayers itu per hari itu dia bisa masang batu bata sendiri kerja 25 meter persegi. Dengan tingkat kerapihan seperti itu gitu. Itu udah umum. Tapi di kita masih sulit sekali. Nah, itu message-nya seperti itu. Saya kira itu Pak Yaya, Bu Lia. Terima kasih. Haris, ya sekarang sudah mulai lebih terang ya, lebih jelas lagi. Jadi memang video yang akan dibuat itu hanya untuk mengantarkan, bukan untuk menggantikan materi yang ada di dalam modul begitu. Jadi tidak masalah di dalam modulnya itu banyak materinya, dibuat satu video karena memang videonya hanya untuk mengantarkan ke modul tersebut sehingga untuk peningkatan kompetensi itu tetap ada di nanti ada di belajar mandiri dan live chat, bukan di video. Gitu ya Pak Haris dan Bapak-Bapak? Ya, betul. Jadi saya tambahin untuk Mas Teguh ya. Mas Teguh dan timnya tadi di ruang kerja kan udah mulai dengan analisis. Gitu ya. Analisis terhadap apa? Analisis terhadap materi modul. Kan gitu. Analisis terhadap materi modul tujuannya apa? Tujuannya peserta itu memahami. Memahami apa? Memahami manajemen rantai pasok konstruksi. Nah, itu batasan-batasannya, Mas. Sehingga mungkin untuk video ini dengan durasi maksimum 10 menit tadi, kita batasin yang terkait dengan konstruksinya. Jadi kalau di situ ada manufaktur, itu just plug sebentar aja. Gitu. Ya. Jangan itu yang banyak, karena kita fokusnya adalah manajemen rantai pasok konstruksi, Mas. Untuk si peserta itu. Masih. Saya simpulkan ya Bapak Ibu, jadi materi ini berarti kita sasarannya memang awareness aja ya Bapak Ibu ya. Jadi memang adalah membuat atau merangsang orang untuk mau tahu lebih dalam. Nah, lebih dalamnya nanti akan dipelajarin di kelas, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti akan kami revisi Bapak Ibu untuk konten outline-nya. Nah, nanti akan kami kirimkan kembali berdasarkan diskusi hari ini. Jadi mungkin nanti ada beberapa yang kami confirm bahwa ini cukup dibahas. Tadi yang seperti Pak Haris bilang, cukup highlight-nya saja, tidak perlu mendalam. Nanti kami akan buat lagi dan kami kirimkan. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, begitu. Terima kasih Bapak-Bapak. Ini ada lagi yang mau disampaikan, sekarang sudah jelas bahwa video yang akan dibuat adalah hanya untuk mengantarkan para peserta untuk lebih bisa memancing peserta dan lebih merangsang peserta untuk belajar mandiri
dan nanti kompetensi untuk peserta ini nanti akan diraih, akan dicapai pada saat mereka belajar mandiri dan live chat, bukan dari video, dan video ini tidak menggantikan modul begitu ya. Barangkali masih ada masukan dari bapak-bapak semua. Kalau tidak ada mungkin sudah jelas ya. Mas Teguh sudah jelas ya? Ya, sudah jelas Ibu. Terima kasih. Jadi saya sudah tahu ekspektasi dari Bapak-Bapak ya Bu. Jadi saya sudah tahu ekspektasinya adalah berarti memang awareness saja. Berarti dengan begitu kami juga bisa mensimplify materi-materinya, mungkin tidak perlu dalam gitu ya. Ya, betul. Ya. Saya boleh nambahin bentar? Ya, monggo Pak Rema. Iya. Ini sebetulnya bagus ya. Kalau mau digabungkan juga tadi saran Haris juga yang sebagai pengajar dia tahu mana yang harus digabungkan. Seperti yang manajemen ini yang 1, 2, 3 ini kelihatannya bisa digabungkan gitu. Nah, cuman saya tambahkan juga untuk menambah keyakinan atau karena kalau misalkan belajar sekali mungkin nggak bisa masuk langsung. Saya dulu punya pengalaman di Bina Marga menggunakan yang namanya CIT, Computer Interactive Training gitu. Nah, kalau misalkan modul-modul ini nanti dikemas di dalam CIT, jadi bagaikan modul gitu. Jadi nanti si audiens itu bisa memilih modul yang mana yang dia nggak ngerti. Nah, nanti jadi video ini nanti bisa diarahkan ke sana, Bu. Khususnya di asinkronus sih sebetulnya. Itu masukan dari saya, Bu. Ya, terima ya. kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rema. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin akan saya simpulkan dari hasil pertemuan ini bahwa video yang akan dibuat itu sesuai dengan 5 materi yang akan diberikan. Namun video ini bukan untuk menggantikan materi dari modul yang sudah ada, begitu. Video ini hanya mengantarkan para peserta untuk mau lebih memahami dan belajar dari modul yang sudah disiapkan. Dan diharapkan video ini lebih membumi, begitu ya, dengan mungkin bahasa dan tampilan yang sangat menarik dan mudah dipahami. Mungkin begitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak semua. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya sudah lebih jelas dari tim ruang kerja juga sudah bisa menampilkan seperti apa yang akan dibuatkan videonya.